Ya pemirsa, kalau kita lihat visualnya tadi, kemacetan yang terjadi di ruas tol Tanjung Priok, Jakarta Utara, melihatnya aja rasanya udah gerah gitu ya, udah capek. Iya. Apalagi mungkin bagi Anda pemirsa yang merasakan lelah luar biasa pada Rabu malam, bahkan sampai Jumat dini hari tadi, yang melintas di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok karena macet panjang luar biasa yang mengepung Jakarta Utara. Ya, kita lihatnya aja udah stressful ya, bahkan bisa disebut ini ribuan kendaraan pemirsa menjadi seperti sedang parkir massal di sejumlah jalan menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, kita tampilkan lagi untuk visual kemacetan tepatnya di Jor Timur Cilincing, ruas Jalan Tol Cakung, Jakarta Timur ke arah Tanjung Priok, Jakarta Utara sepanjang Kamis kemarin macet total. Ribuan kendaraan dari truk kontainer juga tidak bisa bergerak dan harus menunggu berjam-jam di Jalan Tol Cakung imbas kemacetan di Tanjung Priok. Seperti contohnya adalah parkiran massal ya, seperti layaknya seperti itu tetapi ada di jalan tol. Jadi bisa dibayangkan macetnya. Nah, para sopir truk ini, sopir truk kontainer yang terjebak kemacetan panjang, mereka tentunya hanya bisa pasrah. Beberapa di antaranya juga bahkan jadinya beristirahat begitu ya, bukan mengendarai kendaraan di jalan tol. Nah, tidak hanya ruas jalan tol lingkar luar timur atau Jor Cakung Cilincing pemirsa, tapi kemacetan bahkan terjadi di sejumlah ruas jalan arteri berimbas sampai keluar tol, misalnya di Jalan Yosudarso. Kita lihat kemacetan juga terjadi hingga jalan akses permukiman rumah warga akibat pengendara menjadikan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Ini terimbas baik itu di Yosudarso, di dalam Kelapa Gading, ini juga tidak bisa bergerak bahkan di jalan-jalan kecil. Nah, kalau untuk kendaraan kecil, kendaraan pribadi yang melintas di sana, waduh ini bisa dibayangkan bagaimana menghadapi rutinitas kemacetan seperti itu. Nah, ternyata bukan kendaraan pribadi saja yang kena imbasnya pemirsa, parkiran massal juga terjadi di jalur arteri. Pengguna angkutan umum, roda 2, roda 4, mobil pribadi, truk kontainer juga terjebak macet. Bahkan mobil ambulans yang sedang membawa pasien ini terjebak kemacetan hingga 2 jam lamanya. Dan pada Kamis siang, Kasih Op Sudin Perhubungan Jakarta Utara sudah memberikan tanggapannya ya. Kemacetan terjadi sejak Rabu malam memang dibenarkan dan kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan sampai untuk kebutuhan darurat seperti ambulans ini jadi terhambat ya pergerakannya seperti kita lihat di visual ini pemirsa. Dan bukan hanya di ruas jalan untuk kendaraan bermotor, tapi akibat kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ini, ternyata tidak hanya kendaraan truk dan pribadi saja yang terimbas, karena kereta api juga terkena macet pemirsa. Ini kita lihat bahwa rangkaian kereta api barang khususnya yang turut terjebak kemacetan di perlintasan tidak jauh dari area pelabuhan. Sang masinis pun ini turut menghentikan laju kereta api saat melihat ada banyak kendaraan yang masih terjebak macet yang akhirnya menutupi jalur kereta api. Nah, tak mau ada insiden yang makin memperparah situasi, akhirnya masing-masing pun memilih untuk menghentikan laju kereta api. Maksud kami ini masinisnya ya, untuk memilih menghentikan kereta api menghindari kecelakaan yang terjadi. Kita lihat lagi bagaimana kondisi di Tol Jor pada Kamis malam. Nah, kemacetan panjang yang terjadi di ruas Tol Jor Jakarta Timur yang mengarah ke Tanjung Priok ternyata masih terjadi pada Kamis malam ya. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga beberapa kilometer hingga berjam-jam lamanya. Kemacetan terus mengular seiring meningkatnya truk yang terus mendatangi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Ya, sampai malam hari kemarin masih terjadi macet. Nah, kemacetan yang sama juga terjadi di ruas Jalan Yosudarso, ini jalan arteri ke arah Pelabuhan Tanjung Priok. Terlihat truk kontainer mengular di titik pos 9 pemirsa yang merupakan titik pertemuan untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, menanggapi kondisi ini, polisi lalu lintas dan petugas Dinas Perhubungan yang bertugas ini terus melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi deadlock di pertigaan pos 9 ini supaya arus kendaraan bisa tetap bergerak ya walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Hingga kini pemirsa belum ada pernyataan resmi dari pihak pelabuhan terkait kendala apa sebetulnya yang menyebabkan antrian truk kontainer ini terjadi.
begitu kemacetan diduga, lagi-lagi masih dugaan ya, karena meningkatnya volume bongkar muat di pelabuhan. Nah, volume bongkar muat ini juga bisa jadi disebabkan karena usai libur lebaran gitu ya, usai juga libur panjang, ini barulah kembali beraktivitas. Jadi terjadinya penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok, pemirsa. Nah, kita juga ingin tahu akibat lelah berkendara, ternyata sejumlah sopir truk memutuskan untuk beristirahat sejenak lantaran sudah 7 jam menembus kemacetan menuju Pelabuhan Tanjung Priok dari tempat perusahaannya yang berada di Kapuk, Jakarta Barat. Dan kerugian pun dialami dan harus merogoh kocek pribadi untuk makan selama terjebak kemacetan, termasuk juga mengganti biaya bahan bakar yang sempat habis di tengah jalan. Dan bukan hanya truk, ternyata ada sejumlah angkutan umum lainnya, termasuk juga bajai, pemirsa, yang ikut terjebak kemacetan ini. Ada salah seorang penumpang bajai, ia menceritakan bahwa ia hendak pergi ke wilayah Warakas di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia berangkat dari rumahnya di Pisangan Baru, Jakarta Timur. Nah, penumpang ini namanya Daryono, ia bahkan sudah terjebak di bajai selama 3 jam lebih. Ini dia visualnya ya. Mau ke kiri, ke kanan ini nampaknya tidak bisa karena bahkan truk pun ini sudah tidak bisa bergerak, sepeda motor juga sudah tidak bisa bergerak. Jadi bisa dibayangkan kelelahan warga ataupun para penumpang di sana, para pengguna kendaraan pribadi maupun supir truk kontainer seperti apa kemarin itu ya. Nah, kita pengen tahu nih Marcel ya, untuk sampai saat ini kondisinya di sana seperti apa sih, kondisi terkini di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Kita akan menyapa rekan Ifdal Amal dan juga Yurike. Kita ke Ifdal terlebih dahulu. Ifdal, bisa Anda informasikan saat ini Anda tepatnya ada di mana dan bagaimana kondisi arus lalu lintasnya? Baik Marcel, saat ini saya sedang berada di Jalan Protokol Cilincing dan di sini memang kalau dilihat kelihatannya arus kepadatan sudah mulai lengang, sudah mulai lancar bahkan, namun memang di dalam NPCT 1 yang tepat ada di belakang saya itu masih terjadi antrian yang cukup panjang yang diisi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk kontainer yang hendak memasuki NPCT 1 untuk mengadakan muat bongkar. Dan memang proses muat bongkar ini di periode liburan panjang ini, long weekend, mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat atau lebih tepatnya itu dari yang biasanya sebanyak 2.000 sampai 2.500 TEU, sekarang itu menjadi 4.000 yang mana meningkat sebanyak 100%. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, juru kamera Agus Taufik akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi yang ada di kepadatan lalu lintas yang ada di belakang saya ini terlihat sangat landai. Dan memang menurut Kepala KSOP Tanjung Priok, M. Takwin Masuku, memberikan penjelasan terkait kemacetan yang terjadi di kawasan pelabuhan pada hari ini itu dipicu oleh meningkatnya volume kegiatan di pelabuhan yang signifikan akibat long weekend tadi yang seperti saya katakan. Akan tetapi memang ia menyatakan bahwa memang hanya karena overload saja, tidak ada masalah pada gate. Namun berdasarkan kesaksian dari para supir truk yang tadi saya sempat wawancara, mereka mengaku bahwa ada yang menunggu hingga 24 jam dan bahkan ada juga yang sejak hari Rabu sudah 2 hari 2 malam menunggu di sini untuk bisa masuk untuk melakukan proses muat di dalam. Adapun ada juga yang saya temukan yang supir truk yang masih berada di belakang saya tadi, masih ada di jalan protokol, itu saya sempat wawancara dan ia menyatakan sudah menunggu dari jam 3 pagi. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ia berjalan melintas ke Tanjung Priok ini tidak jauh dari Cakung, Jakarta Timur, dan ini merupakan durasi yang cukup lama, yang mana jika kita lihat kalau dari Cakung ke sini itu hanya sekitar tidak sampai 1 jam, hanya sekitar 30 menitan atau bahkan kurang begitu. Dan memang beberapa supir truk ini mengaku dengan adanya penungguan yang cukup lama untuk bisa masuk ke NPCT Priok kontainer terminal 1 ini membuat beberapa permasalahan pada mereka. Salah satunya yaitu khawatir adanya premanisme di jalan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di jalanan jika menunggu terlalu lama. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke studio.
Baik, dari Ifdal Amal kita beralih ke Yurike Budiman. Yurike, saat ini posisi atau titik Anda melaporkan ada di mana dan bagaimana kondisinya? Apakah ada informasi juga terkait dengan aktivitas bongkar muat di pelabuhan? Apakah sudah berangsur membaik? Saya sedang berada di Pos 9 Tanjung Priuk, di mana di sebelah kanan saya merupakan pintu akses dari NCCT One, dan di sebelah kiri adalah gerbang pintu keluarnya dari truk-truk yang sudah melakukan bongkar muat di dalam NCCT One. Saat ini kondisi arus lalu lintas di Jakarta Utara sendiri sudah berangsur terurai, namun terlihat hanya di titik pos 9 ini saja yang mengalami antrian dan cukup mengalami kepadatan serta penumpukan truk kontainer. Lantaran mungkin diduga banyaknya truk-truk yang masih mengurus perpanjangan dari gate pass untuk masuk ke dalam NCCT One, di mana itu berlaku selama 24 jam. Sementara 24 jam sebelumnya, supir-supir truk mengalami kemacetan. Dan berdasarkan pantauan juga, sepanjang jalan Tol Wiyoto Wiono di Jakarta Utara sudah tidak terlihat kepadatan serta antrian di dalam tol. Begitu juga di Jalan Yosudarso, sudah tidak terlihat lagi antrian serta kemacetan yang signifikan. Naila dan Mas El. Baik, Yurike Budiman dari Tanjung Priok ya, dan juga Ifdal Amal, jurnalis Metro TV sudah melaporkan situasinya dari sana. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Nampaknya arus lalu lintas sudah berjalan lancar begitu ya. Dan kita juga pengen tahu nih pemirsa, apakah ada tanggapan Anda dari para warganet berkaitan dengan kemacetan yang terjadi di hari kemarin? Anda ada juga yang terjebak macet? Ya, bisa jadi ya, kita coba sisir satu persatu nih bagaimana komentar warganet dari aplikasi X pemirsa. Pertama dari Hussein Didi. Sistem di Pelabuhan Tanjung Priok harus dirombak total sehingga tidak mengganggu aktivitas di luar pelabuhan. Ini jadi momentum evaluasi juga mungkin ya. Betul, kita lihat lagi dari @reza sekian-sekian. Baru kali ini tol Jor sampai ditutup ya, bahkan imbasnya sampai kemana-mana. Selain itu juga dari @ilham Ramdan. Kasihan masyarakat macet berjam-jam, sopir kontainer antri berhari-hari hanya karena sistem pelabuhan yang buruk. Anggaran besar, pelayanan minim, gak kompeten urus sistem. Itu menurut warganet ya. Kita lihat lagi dari Taslim_ABD sekian-sekian, seharusnya koordinasi ya sama Dishub, polisi, kalau perlu TNI. Jangan sampai macet horor kayak gini lagi. Horor ya, menyeramkan kalau terjebak berjam-jam. Ya. Selain itu dari @1onski, salah banget tadi ambil tol Sediatmo pas berangkat setengah jam lebih cuma buat keluar ke arah Dalkot dalam kota. Nggak ngecek sosmed dulu nih lagi pas berangkat. Ternyata ada nih. Itu pentingnya ngecek-ngecek sosmed dulu ya sebelum berangkat. Siapa tahu nanti ada alternatif jalan tikus ya yang bisa ditempuh untuk menghindari kemacetan. Bahkan sampai 7 jam. Wah, semoga kejadian ini tidak terjadi kembali dan tentunya menjadi bahan evaluasi bersama ya. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, kami masih ada informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Newsline sesaat lagi usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.